Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thintani ma turaddan." Ada dua doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-du'a'u indan nida, doa ketika azan. Wa tahtal matar, dan doa di bawah hujan, maksudnya ketika turun hujan. Hadis riwayat Hakim sahih. Maka pada waktu turun hujan seperti ini, hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa? Terserah kebutuhan kita. Butuh diberi ilmu, minta ilmu. Butuh dikasih ketenangan hati, minta ketenangan hati. Butuh mendapatkan istri bagi yang belum menikah, minta istri. Baik, ini sebagai muqaddimah. Kemudian kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Dan kita sudah sampai pada hadis 415. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu, dan dari beliau, maksudnya dari Abdullah bin Umar, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama, membagi fin nafli, di dalam rampasan perang. Jadi nafl di sini maksudnya ghanimah. Lil farsi, untuk kuda, sahmaini, dua bagian. Walir rajuli, dan untuk seorang laki-laki, sahman, satu bagian. Hadis sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika membagi rampasan perang itu ada aturannya. Aturannya bagaimana? Kalau seseorang berperang menggunakan kuda, maka bagiannya 3. Satu bagian untuk dirinya sendiri, 2 bagian untuk kuda. Adapun kalau seseorang berperang dengan jalan kaki tanpa menggunakan kuda, maka bagiannya cuma 1, yaitu untuk dirinya sendiri. Maka di sini Nabi mengatakan untuk kuda 2 bagian, untuk laki-laki yaitu yang menunggang kuda atau yang berjalan kaki 1 bagian. Bagaimana kalau seseorang jihad perang membawa 2 kuda? Kalau dia membawa kuda, jatah ghanimahnya tidak berubah, tetap 3 bagian. Jadi bukan berarti kalau kudanya 2 berarti dia dapat 5 bagian, bukan. Tetap 3 bagian, 2 untuk 1 kudanya, 1 untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang tidak akan menunggangi 2 kuda. Dia hanya bisa naik 1 kuda. Otomatis dia hanya mendapatkan jatah untuk 1 kudanya, 1 kuda yang lain tidak dapat jatah. Kalau seseorang ingin 2 kudanya mendapatkan jatah, caranya adalah kuda yang satunya dipinjamkan kepada orang lain. Saya misalnya punya 2 kuda, saya ikut perang, saya bawa 1 kuda, kemudian kuda satunya saya pinjamkan kepada teman saya yang jalan kaki. Nah, nanti teman saya yang jalan kaki, karena dia tunggang kuda, maka dia mendapatkan 3 bagian. 2 untuk kudanya, 1 untuk dia. Nah, nanti 2 bagian untuk kudanya nanti bisa dibagi 2. Untuk pemilik kuda 1,
untuk yang memakainya satu. Nah, itu caranya kalau kita pengen dapat bagian ghanimah yang banyak. Dan dari sini pula kita ambil pelajaran bahwa Islam sangat adil dalam bab membagi rampasan perang, sangat adil juga. Orang pakai kuda, jatahnya 3. Kenapa? Karena dengan kuda dia bisa melumpuhkan musuh dengan sangat dahsyat. Kuda kan larinya kencang, kemudian bisa menyerang musuh di sana, di sini. Tapi kalau jalan kaki, maka orang jalan kaki ya paling bisa menggunakan pedangnya saja, hanya memegang orang yang ada di depan dia, tidak bisa lari jauh. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa kata-kata nafl ini kadang-kadang artinya berubah-ubah. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas, nafl itu artinya tambahan. Jadi rampasan perang sudah dibagi-bagi, semuanya sudah dapat jatah, kemudian panglima perang ngasih tambahan. Itu namanya apa? Nafl. Itu pada hadis yang lalu. Tapi di sini nafl yang dimaksud bukan tambahannya, tapi rampasan perangnya. Sehingga untuk menentukan artinya di sini apakah tambahannya ataukah rampasan perangnya, caranya melihat situasi kalimatnya. Di sini kalimatnya menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah rampasan perang. Nah, berarti kita terjemahkan rampasan perang. Dalam Al-Quran pun Allah menyebut istilah nafl dengan makna rampasan perang. Surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, anil anfal, tentang nafl, ya. Anfal itu bentuk jamak dari nafl. Anfal yang dimaksud di sini rampasan perang. Qul, katakanlah, al-anfal, rampasan perang itu lillahi wal rasul, haknya Allah dan Rasul, maka pembagiannya harus sesuai dengan ketetapan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keindahan ajaran Islam membawa ajaran keadilan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Allah katakan, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Surat Asy-Syura ayat 17. Allah lah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, demikian juga kitab-kitab suci yang lain, bil haqqi, berisi kebenaran, wal mizan, dan Allah menurunkan keadilan. Jadi keadilan itu termasuk perkara yang penting, sehingga Allah turunkan dari langit keadilan itu. Maksudnya Allah wajibkan adanya keadilan, sehingga siapa yang tidak adil berarti tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdosa. Seorang kepala keluarga tidak adil kepada anak-anaknya, tidak adil kepada istri-istrinya kalau istrinya lebih dari satu. Seorang kepala negara tidak adil kepada rakyatnya, ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berhati-hati dalam masalah keadilan ini. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya 416, wa anhu, dan darinya masih dari Ibnu Umar, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah yunaffilu, memberikan nafal. Nafal di sini tambahan, memberikan tambahan, ba'da, kepada sebagian, man yab'atsu, orang-orang yang beliau utus, minas saraya, dari pasukan-pasukan perang. Saraya itu pasukan perang yang jumlahnya sedikit. Li anfusihim, untuk diri-diri mereka, khassatan, secara khusus, siwa, selain qasmi, bagian, ammatil jaish, seluruh dari pasukan perang. Jaish itu pasukan perang yang besar. Jadi maksudnya gini, Rasulullah kalau membawa pasukan perang yang besar untuk perang ke suatu tempat, misalnya dari Medina menuju ke Tabuk untuk perang,
Nah, biasanya Rasulullah mengirim sebagian orang untuk diutus ke arah kanan sana beberapa orang, ke arah kiri sana beberapa orang, untuk menyerang kampung kafir yang sana, untuk menyerang kampung kafir yang sana. Nah, maka kalau ada yang diutus dari pasukan besar tadi untuk suatu kepentingan perang yang lain, maka mereka akan dikasih tambahan oleh Nabi SAW. Jadi nanti kalau perang sudah selesai, kemudian rampasan perang sudah dibagi-bagi, nah, maka tadi yang diutus tadi oleh Nabi dikasih tambahan. Kenapa? Karena dia ada tugas khusus, maka wajar kalau dikasih gaji khusus. Ya, bukan gaji sebenarnya ya, tapi istilah saya adalah gaji. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai pekerjaan orang. Kamu pekerjaannya lebih banyak, maka gajimu saya kasih lebih banyak. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini, di sebuah pesantren misalnya, gajinya direktur lebih besar daripada guru-guru biasa, itu sesuatu yang wajar. Ada satu sekolah, kemudian gajinya direktur paling tinggi, kemudian kepala-kepala kelas gajinya lebih besar daripada guru-guru yang biasa, wajar, nggak ada masalah. Kenapa? Semakin tinggi jabatannya, semakin besar tanggung jawabnya, maka besarnya tanggung jawab diiringi dengan besarnya gaji, tidak ada masalah. Seperti ini bukan termasuk ketidakadilan, bukan. Tapi justru keadilannya di situ. Kalau direkturnya dikasih gaji sama dengan yang bagian paling bawahnya, ini malah nggak adil. Karena yang bagian atas tanggung jawabnya besar, yang bagian bawah nggak ada tanggung jawab. Kok gajinya disamakan, malah nggak adil. Sama dengan kita punya 4 anak, satunya kuliah, satunya SMA, satunya SMP, satunya SD. Apakah uang saku dikasih sama? Kalau dikasih sama-sama kasih 2.000, ya malah nggak adil. Anak SD 2.000 cocok, anak SMA kasih 2.000 untuk apa? Nggak cukup. Nih. Untuk nasi bungkus sudah habis belum minum. Nih. Baik, maka disinilah apa? Keadilan agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis ini kita ambil beberapa istilahnya. Istilah pertama, nafal. Nafal di sini berbeda dengan nafal yang di atas tadi. Di atas tadi nafal artinya rampasan perang. Di sini nafal artinya tambahan dari rampasan perang. Kenapa? Situasi kalimatnya menunjukkan seperti itu. Istilah yang kedua, saroya. Ini jamak dari sariyah. Sariyah itu pasukan kecil yang isinya maksimal 400 orang. Itu namanya apa? Sariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khairus saraya 400. Sebaik-baik sariyah itu berjumlah 400 orang. Dan para ulama katakan itulah jumlah maksimalnya. 10 orang ya disebut sariyah, 5 orang ya disebut sariyah. Pokoknya kalau pasukan kecil ditugaskan untuk satu kepentingan jihad, maka namanya apa? Sariyah. Istilah berikutnya al-jaish. Al-jaish ini pasukan besar, di mana biasanya kalau pasukan besar itu langsung dipimpin oleh panglima tinggi, pangti. Kalau syariah biasanya pangtinya tidak ikut. Nah, dulu di masa Nabi pangtinya Rasulullah SAW. Maka kalau Rasul ikut perang disebut apa? Jaish, pasukan besar. Tapi kalau Rasulullah tidak ikut perang, beliau hanya ngirim-ngirim, nah, itu disebut syariah. Maka kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, ada istilah Sariyah Usama. Maksudnya apa itu? Sariyah dipimpin oleh Usama. Sariyah Zaid. Maksudnya apa itu? Sariyah dipimpin oleh Zaid. Nah, Rasulullah bersabda, wa khairul juyushi 4.000. Sebaik-baik pasukan besar itu adalah 4.000 orang. Jadi kelipatan apa? 400 4.000.
tambah 0. Nabi mengatakan sebaik-baik persahabatan 4 orang. Tambah 02, sebaik-baik pasukan kecil 400. Tambah 01 lagi, sebaik-baik pasukan besar adalah 4000. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, ini berkaitan dengan istilah-istilah yang kita temukan dalam hadis ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya 417. Wa'an Abi Musa, dan dari Abu Musa namanya adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ash'ari itu satu kabilah dari Yaman. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, man, barang siapa, hamala, menyerang atau mengangkat, alaina, terhadap kami, as-silaha, dengan senjata, falaysa minna, maka bukan termasuk dari kalangan kami. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang pemberontakan. Tidak boleh seorang muslim melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Jadi ada khalifah atau ada Amirul Mukminin, kemudian sebagian umat Islam berkumpul untuk melengsarkan khalifah tadi, tidak boleh. Maka Nabi mengatakan, siapa yang menyerang kepada kami dengan senjata, yaitu melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, falaysa minna, bukan termasuk dari kami, dari golongan umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam itu harus dipimpin oleh satu orang. Kalau pemimpin ini dilengsarkan, menyebabkan umat Islam tidak punya pemimpin, menyebabkan adanya kekacauan di mana-mana. Termasuk juga hukumnya untuk negara Indonesia ini. Sekarang faktanya dipimpin oleh satu presiden. Nah, jangan kita membuat presiden tandingan yang kedua. Kenapa? Nanti kacau Indonesia. Satu negara dipimpin 2 presiden, pasti kacau. Kekacauan itu tidak diajarkan di dalam Islam. Maka Islam mengajarkan, kalau ada 2 khalifah dibaiat, diangkat sekaligus 2 khalifah, maka satunya harus dibunuh, yaitu yang kedua. Khalifah yang pertama itu yang sah. Itu kalau ada khalifah atau pemimpin Islam untuk seluruh dunia. Tapi sekarang ini belum ada khalifah. Khilafah sudah hancur setelah kalahnya khilafah Utsmaniyah. Semoga Allah mengembalikan khilafah untuk kaum muslimin, karena memang itu kewajiban kaum muslimin. Hadis berikutnya 418. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa namanya tadi Abdullah bin Qais. Qala, dia mengatakan, su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana rajul, tentang seseorang, yuqatilu, yang berperang, syaja'atan, karena berani, wa yuqatilu, dan berperang, hamiyatan, karena kebangsaan. Kebangsaan yaitu membela bangsanya, nggak peduli bangsanya benar atau salah, pokoknya membela kelompoknya. Wa yuqatilu, dan berperang, riyaan, karena riya. Ayyu dzalika, manakah dari itu semuanya, fi sabilillah, yang disebut fi sabilillah atau di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, man, siapapun, qatala, yang berperang, litakuna, supaya menjadi kalimatullah, kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah, hiyal ulya, dialah yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang disebut fi sabilillah. Jadi ringkasnya, jihad fi sabilillah itu niatnya harus benar. Bagaimana niatan di dalam jihad fi sabilillah? Niatannya semata-mata untuk membela Islam. Dengan kata lain, niatannya semata-mata karena mencari pahala dari Allah. Indonesia diserang oleh Belanda. Kenapa kamu melawan Belanda? Karena diperintahkan oleh Allah untuk membela nyawa kita, membela keluarga kita, membela tanah atau negara kita. Nah, berarti inilah yang disebut fisabilillah. Kenapa? Melakukan perintah Allah.
Kenapa kamu perangi Belanda? Ya, Belanda kafir, ingin menguasai umat Islam. Maka kita membela Islam kita. Nah, inilah fisabilillah. Sehingga para kiai kita yang dulu menyerang Belanda malam hari, nyerang, kemudian sembunyi lagi, serang lagi, itu jihad fisabilillah. Kenapa? Tujuannya adalah menegakkan Islam, membela Islam, tidak rela kalau Islam dijajah oleh orang kafir sehingga dikuasai negara mereka. Tetapi kalau hanya berperang karena keberanian saja, saya nggak rela dianggap pengecut, saya akan maju perang. Kenapa? Nggak mau saya dianggap pengecut. Nah, ini bukan fisabilillah. Kenapa kamu perang? Saya nggak rela Indonesia diserang orang. Padahal yang salah Indonesia, misalnya. Nah, itu namanya hamiyah, kebangsaan. Kalau kaummu salah, maka kamu jangan membela kaum kamu. Keluargamu salah, jangan membela keluarga kamu. Belalah yang benar, bukan yang salah. Atau berperang karena riya. Riya itu pamer. Pamer supaya terkenal, supaya viral. Wah, ini orangnya ikut perang. Nah, berarti pamer. Supaya namanya dikenang sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia misalnya, ya, sebagai pejuang. Nah, ini berarti pamer, nggak ada pahalanya begitu, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ringkasnya, dalam beramal kita harus ikhlas, sebagaimana disebutkan oleh Allah pada Al-Quran dalam beberapa ayat. Misalnya Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 112. Allah mengatakan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajru. Barang siapa yang aslama wajhahu lillah, ini maksudnya ikhlas dalam beramal. Wa huwa muhsin, dia membaguskan amalnya, maksudnya amalnya sesuai ajaran Nabi. Falahu ajru, maka itulah yang mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga para ulama mengatakan supaya amal diterima oleh Allah harus memenuhi dua syarat atau dua rukun. Rukun pertama harus ikhlas, itulah yang disebut di sini aslama wajhahu lillah. Rukun kedua amalannya harus baik, yaitu wa huwa muhsin, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bagaimana ajaran Nabi dalam perang? Nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak. Maka siapa yang berperang tapi sengaja cari yang cewek-cewek, karena cewek-cewek ini lemah-lemah, cari yang anak-anak dibunuh semuanya karena anak-anak ini lemah-lemah, supaya dia bisa melakukan pembunuhan yang banyak. Ini nggak ada pahalanya perang seperti ini, karena perang ada pahalanya kalau memenuhi dua syarat. Caranya harus benar, niatnya harus ikhlas. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang berharap ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka silahkan beramal yang saleh. Saleh di sini maksudnya yang sesuai ajaran Nabi. Wala yusyrik, jangan syirik. Maka termasuk di dalamnya perintah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ikhlas itu berarti syirik, yaitu syirik kecil atau syirkun asghar. Maka syaratnya amal dua. Pertama harus sesuai ajaran Nabi, yang kedua harus ikhlas di dalam niatnya. Itulah inti dari hadis ini, perang harus ikhlas dan juga harus sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang fikih jihad dari kitab Umdatul Ahkam. Kemudian kitab Umdatul Ahkam ditutup dengan kitab Al-Itaq tentang pemerdekaan budak. Para ulama seringkali membahas kitab fikih itu ditutup dengan pemerdekaan budak. Kenapa? Hadis terakhir itu 421. Sekarang kita sudah sampai pada hadis 419. Jadi masih tersisa berapa? 2 bab. 3 hadis 2 bab.
Yang pertama adalah tentang memerdekakan budak, yang kedua tentang budak mudabbar. Kenapa ditutup dengan pemerdekakan budak? Jawabannya dua. Setelah perang, kalau terjadi kemenangan, maka umat Islam akan mendapatkan rampasan perang. Rampasan perang salah satunya adalah budak-budak rampasan perang. Maka pas sekali setelah membahas jihad, kemudian ditutup dengan apa? Memerdekakan budak. Seolah-olah dihasung, kalau kamu sudah perang dapat budak, maka kalau budaknya ini orang baik kamu merdekakan, itu dapat pahala besar. Banyak para ulama melihat budaknya orang-orang saleh, akhirnya dimerdekakan. Kenapa? Karena kalau dimerdekakan, dia bisa lebih bebas melakukan ibadah kepada Allah, sehingga pahalanya pun mengalir kepada orang yang membebaskannya. Ada sebagian orang melihat budaknya cerdasnya bukan main, maka disuruh untuk hadir ke majelis ilmu. Kamu itu orang cerdas, kamu hadirkan majelis ilmu sana. Akhirnya budaknya jadi ulama, akhirnya dimerdekakan. Sudah, kamu merdekakan sana, supaya kamu bisa mengajar di sana, di sini, di tempat manapun. Maka setiap dia mengajar di manapun juga, pahala ngalir kepada orang yang memerdekakannya. Karena dia punya andil di dalam perbuatan tersebut. Ini alasan pertama kenapa ditutup dengan kitab memerdekakan budak. Yang kedua, pembahasan fikih ditutup dengan kitab memerdekakan budak sebagai tafa'ul. Tafa'ul itu berharap kebaikan. Sebagaimana kita menyelesaikan pembahasan kitab ini dengan memerdekakan budak, maka kita harapkan juga dengan selesainya kita hidup di atas muka bumi ini, ditutup dengan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Ini namanya apa? Tafa'ulan. Maka mempelajari kitab dari awal sampai akhir, selesai dimerdekakan, tentang budak dimerdekakan. Nah, kita hidup di dunia sampai selesai, mati dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Ini tafa'ul namanya. Tafa'ul itu apa? Mengharap kebaikan dari apa yang ada di hadapan kita. Dalam hadis yang sahih disebutkan, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu, menyukai al-fa'lul hasan, tafa'ul yang baik. Tafa'ul ya kayak itu tadi, mengharapkan kebaikan dari apa yang kita dengar, mengharapkan kebaikan dari apa yang kita baca, mengharapkan kebaikan dari apa yang kita alami. Nah, itu namanya tafa'ul. Ada orang keluar dari rumah, mendengar suara orang memanggil-manggil, Pak Selamat, Pak Selamat. Nah, maka dia tafa'ul. Wah, saya keluar rumah, ada suara Pak Selamat. Insya Allah saya perjalanannya selamat. Nah, itu namanya tafa'ul. Di dalam Islam tidak boleh kita merasa sial. Keluar dari rumah, melihat burung gagak terbang. Nah, orang Arab zaman dulu, kalau melihat burung gagak terbang, nggak jadi keluar rumah. Kenapa? Keluar rumah melihat burung gagak, ini alamat sial. Sehingga kalau nekat perjalanan, sial. Nekat naik bis sumber selamat, nggak jadi selamat, malah bencana. Nah, makanya apa? Tidak boleh tiarah atau merasa sial. Dalam Islam nggak boleh. Bolehnya tafa'ul atau merasa mendapatkan keberuntungan. Baik, kita lanjutkan kitab berikutnya, Kitabul Itaq, kitab tentang memerdekakan budak. Membawa. Ya. 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 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la takhtassu, janganlah mengkhususkan Lailatul Jum'ah, malam Jumat, biqiyamin, dengan tahajud, min bainil layali, dari malam-malam yang lain. Wala takhtassu, dan janganlah mengkhususkan Yaumal Jum'ah, hari Jumat,
Bisiyamin, dengan ibadah puasa, min bainil ayyam, dari hari-hari yang lain. Hadis riwayat Muslim sahih. Jadi maksudnya, tidak boleh kita tahajud dikhususkan malam Jumat. Selain malam Jumat, saya nggak mau tahajud. Tidak boleh puasa sunnah dikhususkan hari Jumat. Selain hari Jumat, saya nggak mau puasa sunnah. Nggak boleh. Kalau mau puasa sunnah, silakan puasa sunnah, tapi jangan mengkhususkan hari Jumat. Kalau mau tahajud, silahkan tahajud, tapi jangan mengkhususkan malam Jumat. Tahajud itu baik, tapi kalau mengkhususkan malam Jumat, padahal tidak ada dasarnya, maka tidak boleh. Puasa itu baik, tapi kalau mengkhususkan hari Jumat, padahal tidak ada dasarnya, itu nggak boleh. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana kalau mengkhususkan amalan yang lain? Bukan tahajud, bukan puasa, tapi baca Quran. Sama saja. Saya nggak mau baca Quran, kecuali malam Jumat. Nggak boleh. Selain malam Jumat, saya nggak mau baca Quran. Nggak boleh. Kenapa? Karena konsepnya begini. Baca Quran itu baik, tapi kalau mengkhususkan di malam Jumat atau hari Jumat tanpa dasar, itu tidak boleh. Demikian fikih hadis ini menurut penjelasan para ulama bisa dicek dalam kitab-kitab syarah hadis. Saya ulangi lagi. Penjelasan hadis ini menurut para ulama maksudnya tidak boleh mengkhususkan ibadah pada suatu waktu tertentu tanpa adanya dasar atau dalil. Kalau dibalik, berarti boleh mengkhususkan suatu ibadah pada waktu tertentu apabila ada dasar atau dalil. Sama jelas nih? Enak nih. Kalau punya kaidah enak. Kalau nggak punya kaidah bingung. Makanya saya kasih kaidah dulu. Ini kaidahnya dari para ulama berdasarkan hadis ini. Kalau mau mengamalkan suatu amal, dikhususkan di waktu tertentu, tanya ada dasarnya tidak? Nggak ada dasarnya, jangan. Kalau ada dasarnya, silakan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana kalau membaca surat Al-Kahfi khusus malam Jumat? Dan ditanya dulu, ada dalilnya tidak? Kalau tidak ada, jangan. Kalau ada, silahkan. Baca Yasin malam Jumat. Tanya, ada dalilnya? Tidak. Tidak ada, jangan. Ada dalilnya, silahkan. Selesai masalah. Cukup, Pak? Jelas nih. Nah, sekarang malam Jumat baca Kahfi. Ada dasarnya tidak? Ini saya tampilkan. Man qara'a, barang siapa yang membaca Yaumal Jumu'ati, pada hari Jumat, surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, adha'a lahu minan nur, Allah akan memberikan sinar kepadanya ma bainal jum'atain, selama satu pekan. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Kata Syekh Albani sahih. Kata guru saya Syekh Mustafa Al-Adawi dhaif. Jadi di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Kita yang bukan ulama disuruh mengikuti ulama. Kalau kita mengikuti pendapat Syekh Albani yang mengatakan sahih, boleh tidak? Boleh. Berarti saya baca malam Jumat surat Al-Kahfi, silakan. Maka sampai hari ini saya tidak meninggalkan kebiasaan baca surat Kahfi hari Jumat. Tadi saya khutbah Jumat di Masjid Sholihin Solo. Setelah turun dari mimbar, saya ambil mushaf, baca surat Kahfi. Terus tutup, habis itu baru pulang ke rumah. Karena kalau saya langsung pulang, nanti sampai rumah sudah ada aktivitas, nggak sempat membaca Al-Kahfi lagi. Ini kebiasaan dari dulu sampai hari ini nggak saya tinggalkan. Kenapa? Saya mengikuti pendapat Syekh Albani bahwa hadis ini derajatnya sahih. Kalau ada yang menganggap hadis ini tidak sahih, silakan. Nggak usah baca Al-Kahfi hari Jumat, silakan. Baca dari awal sampai akhir saja, diurutkan 30 juz.
Tapi kalau panjenengan mengikuti pendapat yang mensahihkan, silahkan diamalkan. Tapi saya ingin tegaskan di sini. Guru saya Syekh Mustafa Al-Adawi, ahli hadis dari Mesir. Beliau mengatakan ini hadisnya dhaif. Tetapi ini sahih dari perkataan Abu Sa'id, bukan dari sabda Nabi, dan ini sudah diamalkan oleh umat Islam bertahun-tahun lamanya sejak jadi dulu. Maka silahkan diamalkan, kata beliau. Jadi uniknya Syekh Mustafa Al-Adawi, guru saya ini, meskipun menganggap hadis ini dhaif, tetapi beliau mempersilahkan orang untuk apa? Mengamalkan. Kok bisa begitu? Iya, karena diamalkan juga oleh para ulama-ulama zaman dulu, berarti ada yang menganggap hadis ini tidak masalah untuk diamalkan. Karena itu, membaca surat Al-Kahfi hari Jumat sama sekali tidak melanggar sabda Nabi, la takhtassu, jangan mengkhususkan. Nah, ada lagi seorang penceramah mengatakan Jumat berkah bid'ah. Nah, ini ngawur juga ya. Jumat berkah itu yang dimaksud apa sih? Yang dimaksud adalah menyiapkan nasi bungkus di masjid-masjid setelah Jumatan, orang ngambil Jumat berkah tadi apa? Nasi bungkus tadi. Kayak gitu kok bid'ah? Bid'ahnya di mana? Yang dilarang itu la takhtasu, jangan mengkhususkan. Maka kalau panjenengan mengkhususkan sedekah ikut Jumat tok, liyane Jumat akurat belum sedekah. Nah, itu baru bid'ah. Tetapi kalau panjenengan mau sedekah kapanpun, tetapi panjenengan khusus hari Jumat, panjenengan nyiapkan nasi bungkus di depan masjid. Kenapa? Mikirnya gini, hari Jumat itu orangnya banyak. Jadi kalau saya nyiapkan nasi bungkus di depan masjid, pasti habis, nggak ada mubazir. Nah, itu nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah panjenengan mengatakan sedekah itu hari Jumat tok, selain Jumat saya nggak mau sedekah. Nah, itulah yang apa? Dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka jangan membaca Quran Jumat tok, jangan sholat sunnah Jumat tok, jangan puasa sunnah Jumat tok, jangan sedekah Jumat tok, tapi adalah amalan itu menyeluruh. Akan tetapi apabila kita melakukannya pada hari Jumat dengan ada dasar atau dalil, maka diperbolehkan, dipersilahkan. Surat Yasin malam Jumat. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah surat Yasin malam Jumat. Surat Yasin. Qara'a Yasin. Man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin, Allah catat khatam Quran 10 kali. Hadis Tirmidzi palsu. Barang siapa yang membaca Yasin mencari ridho Allah, diampuni semua dosanya. Riwayat Baihaqi dhaif. Barang siapa yang membaca Yasin 1 kali seperti khatam Quran 10 kali, riwayat Baihaqi, hadis palsu. Barang siapa yang membaca Yasin dalam 1 malam, pagi-pagi sudah diampuni dosanya, riwayat Abu Nu'aim, hadis dhaif. Barang siapa yang membaca Yasin pada setiap malam, diampuni dosanya, riwayat Baihaqi, hadisnya dhaif. Terakhir, barang siapa yang membaca Yasin 1 kali seperti khatam Quran 2 kali, hadis riwayat Baihaqi, hadis palsu. Jadi kita temukan hadis-hadis tentang fadilah Yasin dalam kitab Jami'us Shaghir ada 6 hadis, semuanya dhaif atau palsu, nggak ada yang sahih. Karena itu ringkasnya, tidak ada hadis sahih khusus fadilah Yasin, khusus nggak ada. Tapi memang saya jujur, ada sebagian ulama mensahihkan hadis tentang membacakan Yasin untuk orang yang akan mati. Ini ada orang akan mati tapi susah, nyawanya itu nggak mau keluar-keluar. Jadi seperti orang makan itu seret tinggi, orang lebu-lebu kan susah kan? Makan dan mampu seret itu susah, nyawa nggak segera keluar itu juga apa? Susah. Nah, makanya supaya tidak susah di dalam menghadapi kematian, dibacakan Yasin.
Bukan berarti kita bacakan Yasin genpuyang mati, bukan gitu. Ya, tapi maksudnya supaya dia menghadapi kematiannya dengan gampang. Nah, itu ada yang mensahihkan sebagian ulama. Karena itu untuk membacakan Yasin kepada orang yang akan mati silakan diamalkan, karena ada sebagian ulama yang mensahihkan, sebagian saja ya. Tetapi banyak ulama yang mendhaifkannya. Inilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Karena waktulah membatasi kita, sehingga kitab ini Kitabul Itaq kita lanjutkan di waktu yang akan datang saja. Ada yang lain?